Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Riswanto. Saya dari mahasiswa Teknik Informatika kelas TI 19B1. Di sini saya akan menyampaikan tentang presentasi karya ilmiah sistem operasi yang diperuntukkan untuk mata kuliah sistem operasi. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini ada 4, yaitu pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penulisan, dan keempat manfaat penulisan. Pertama, latar belakang. Sistem operasi perangkat lunak yang berfungsi mengelola penggunaan perangkat keras dan media data terbuka, serta layanan bagi pengguna maupun program aplikasi. Berkaitan erat dengan pengoperasian komputer kini, berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi komputer saat ini. Komputer memiliki sifat multiguna dikarenakan pengoperasian komputer tidak mengandalkan pada perangkat keras saja, namun terdapat pada perangkat lainnya, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan pengguna brainware. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara menentukan perbandingan antara matriks yang sama? Kedua, bagaimana cara menentukan eigenvektor? Ketiga, bagaimana cara mengukur konsistensi logis? Keempat, bagaimana cara memperhitung untuk keputusan akhir? Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan di sini ada 4 macam. Yang pertama, menentukan perbandingan matriks yang sama. Kedua, menentukan konsistensi pada matriks. Ketiga, menentukan keputusan akhir pada matriks. Keempat, menentukan eigenvektor. Manfaat penulisan. Manfaat penulisan di sini dapat memberikan pengetahuan bagaimana cara kita untuk memilih sistem operasi Windows pada desktop dengan menggunakan metode analytical hierarchy process, yang dimana metode ini sangat penting untuk kita agar tidak ketinggalan zaman di teknologi yang sekarang. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Kelvin di MK 2014, analisis pengambilan keputusan menggunakan metode analitik hierarchy proses dalam menetapkan sistem operasi smartphone yang tepat menurut tingkat aktivitas penggunaannya di dalam masyarakat. Jurnal Ilmiah Informatika Komputer. Refer from link sebagai berikut. Infocom artikel view 1094-955. Next, hipotesis. Hipotesis. Hubungan antara variabel dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut. HO, tidak terdapat pengaruh positif spesifikasi dalam menentukan tampilan, kemudahan, kecepatan, compatible, program, keamanan sistem, harga atau biaya, fitur dan ukuran, memori yang digunakan sistem operasi Windows. H1, terdapat pengaruh positif spesifikasi dalam menentukan tampilan, kemudahan, kecepatan, compatible program, keamanan sistem, harga atau biaya, fitur dan ukuran memori yang digunakan sistem operasi Windows. Bab 3. Bahan dan metode. Dalam penelitian dilakukan 4 tahapan, yaitu pengamatan langsung, observasi, wawancara, interview, angket atau kuesioner. Hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan di sini dalam pengolahan hasil penelitian dibuatkan beberapa kriteria yang dianggap paling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sistem operasi seperti tampilan, kemudahan, kecepatan, compatible program, keamanan sistem, harga atau biaya, fitur dan ukuran yang digunakan, dan alternatif yang digunakan yaitu ada 3, yaitu jenis Windows yang terdiri dari Windows 7, 8, dan 10. Oke, selanjutnya. Menentukan eigenvektor. Cara mencari eigenvektor yaitu dengan menormalisasikan kriteria utama dengan total dari masing-masing kriteria tersebut. Kemudian dicari rata-rata tiap kriteria dan dijumlahkan semua rata-rata kriteria tersebut sehingga menghasilkan nilai sebagai berikut. Terdapat tabel, bisa dilihat tabel tersebut. Oke. Next. Berdasarkan dari hasil eigenvektor, di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria keamanan sistem memiliki posisi tertinggi yaitu dengan bobot 0,21, ukuran memori dengan bobot sebesar 0,17, compatible
sebesar 0,15, fitur dengan fitur sebesar 0,14, kecepatan sebesar 0,12, kemudahan sebesar 0,08. Posisi terendah yaitu terdapat pada tampilan 0,05. Untuk urutan pemilihan sistem operasi Windows berdasarkan kriteria utama sebagai berikut. Pertama, keamanan sistem. Kedua, ukuran memori. Ketiga, compatible program. Keempat, fitur. Kelima, kecepatan. Keenam, kemudahan dan harga. Ketujuh, terakhir yaitu tampilan. Dari hasil faktor Eigen di atas menyimpulkan bahwa pertama, Windows 10 memiliki bobot prioritas tertinggi. Kedua, Windows 7 memiliki bobot prioritas kedua. Dan terakhir, Windows 8 memiliki bobot terendah. Next, mengukur konsistensi logis. Mengukur konsistensi dalam pembuatan keputusan perlu dilakukan karena dalam pengambilan keputusan haruslah dengan konsistensi pertimbangan yang baik. Tidak mungkin kita menggunakan konsistensi yang rendah dalam pengambilan keputusan. Oke. Terakhir, bab 3, kesimpulan. Pertama, metode analytical hierarchy. Proses dapat digunakan untuk sistem pendukung keputusan pemilihan sistem operasi Windows yang dengan tujuan dan kriteria dan alternatif yang digunakan dengan membentuk sebuah hierarki sehingga dapat membantu dalam melihat permasalahan yang dihadapi secara lebih terperinci. Kedua, alternatif yang digunakan yaitu sistem operasi yang sering digunakan saat ini dan sistem operasi Windows yang terbaru seperti Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Untuk pembahasan Windows 10 yang paling diminati responden dengan sebesar 38%. Yang kedua yaitu Windows 7 sebesar 34%, dan yang terakhir itu Windows 8. Yang terakhir, banyak hal yang menjadi pertimbangan seseorang untuk memilih sistem operasi Windows apa yang digunakan. Tetapi dari banyak pertimbangan yang ada faktor yang sering menjadi pertimbangan seperti tampilan dari Windows tersebut, kemudian kemudahannya dalam pengoperasiannya, serta kecepatan waktu yang diperlukan saat memprosesnya. Oke. Thank you. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata salah, ada salah-salah kata, pengucapan kalimat atau penyampaian yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.